kembali lagi bersama saya Rika TPW di podcast yang membahas beragam tema. Kali ini saya sudah kehadiran tamu tadi undang. Tamu tadi undang. Ada Mang Olan. Mang Olan, apa kabar Mang Olan? Alhamdulillah baik. Mang Olan sebagai apa ya di sini ya? Tahu saya ini. Bingung ya? Ada juga sebagai apa? Aja lah. Boleh nggak saya bacain sedikit profil Anda nih ya? Boleh. Viewers The Portal pasti kangen dong ya dengan podcast kita nih ya. Ada jeda lama nih. Ini Mang Olan ini adalah seorang saat ini ya menjabat sebagai Ketua Umum Komunitas Otomotif Sukabumi dari 2010 sampai sekarang. Ya. Nggak bosen tuh? Iya, mudah-mudahan ada penggantian. 2010 loh. Sekarang berarti 2020 udah berarti 15 tahun dong. Itu kenapa masih bisa menjabat hari ini sampai hari ini? Apa nggak ada kandidat lain? Mungkin itu salah satunya. Oh gitu. Ya mungkin. Stop nanti kita bahas. Ya. Juga sekarang nih sampai sekarang menjabat sebagai Ketua Umum STC ya 2011-2022, Ketua Umum STC di 2025-2008. Oh jadi sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua STC, terus ada pergantian menjabat kembali di tahun 2025-2008. Baru dong ya, baru dilantik. Congrats Mang Olan. Ya. Nah, jadi di sini juga Ketua PK KMPI 2017, Ketua Badan Buruh Pemuda Pancasila 2011 sampai sekarang, Ketua PAC PDIP 2025 ini politik ya, Demokrat dan Nasdem. By the way, apa yang ingin Mang Olan sampaikan di podcast ini? Silahkan. Ya, saya sampaikan dengan seperti saya gitu. Apa maksud saya? Apanya nih? Yang mana? Seperti saya jadi sibuk gitu. Oke. Nah, kalau bicara sibuk Mang Olan, saya kan tahu Mang Olan ini dari satu organisasi ya. Atau organisasi besar lah ya. Tidak perlu sebut namanya. Ya. Saya pengen tahu dong masa kecil Mang Olan ini emang asli Sukabumi atau gimana sih Mang Olan? Apa memang pendatang? Coba dong cerita sedikit Mang Olan. Jadi saya itu lahir dulu di Jampang Kulon. Orang kabupaten kok pindah ke kota? Bukan. Oh salah. Jadi ibu saya itu orang Jampang Kulon. Oh ibu orang Jampang, bapak? Ayah saya orang asli Sukabumi. Asli Sukabumi. Jadi lahir di sana. Oh lahir di sana di Jampang. Besar di sini. Oke. Jadi numpang lahir doang di kabupaten. Ya. Oke. Karena mungkin dulu ya namanya juga anak wanita ya kalau zaman itu pasti pengen pulang kalau lahiran gitu. Oh, gitu. Oh jadi pengen pulang ke sana. Ya, Nah, gitu. Terus? Ya yang ngurus mungkin ya. Okay. Ya terus ya remaja SD SMP di sini. Kota. Jadi asli pokoknya Turen Sukabumi ya. Berarti apa itu namanya warga asli Sukabumi ya. Jadi putra daerah. Putra daerah asli. Nah. Lahir di Jampang Kulon, besar di kota Sukabumi. Nah itu SD SMP ya kan SMA di sini. Nah terus memang dari kecil ya dari SD SMP SMA memang waktu itu ya pada zaman sekolah aktif ikut organisasi di sekolah. Aktif. Makanya kan jadi terbawa kan saya lihat kan begitu banyak ya jabatan-jabatan penting di. Alhamdulillah lah. Jadi memang suka berorganisasi. Suka alhamdulillah waktu di kampung tuh waktu kecil-kecil dulu bikin namanya berudak randuk lah gitu kan. Kecil tuh usia berapa? Ya SD gitulah. SD udah bisa. Ada ini perkumpulan. Terus? Berudak asli Sukabumi. Misalnya orang Sudajaya gitu kan. Jadi kakak di kampung lah gitu. Kayak geng-gengan dulu lah. Iya. Dia udah bikin tuh dulu. Tapi bukan untuk geng-geng tawuran kan? Bukan kan zaman dulu. Belum ada tawuran. Dulu belum ada tawuran. Tahun berapa itu waktu SD? SD tahun 80-an. 80-an ya. Terus? Jadi belum ada ya, nggak ada istilah kita kumpul komunitas atau organisasi itu belum. Nggak ada ya waktu itu, nggak nakalnya nggak seperti itu beda. Terus? Jadi ya waktu itu hanya di kampung aja senang gitu ya, main bikin baju lah gitu dulu. Baju apa tuh? Baju anak kampung tuh asmat. Dulu teh anak asli naon lah pokoknya produk asmat gitu. Terus itu jadi ya dulu saya main band dulu pernah main band dulu sama teman-teman lah waktu SMP SMA lah gitu main band gitu. Jadi ya lumayan anak gaul lah ya. Jadi memang jiwa entertainnya ada lah tinggi ya, kuat ya jadinya orang lapangan pula ditambah jadinya ya inilah hasilnya seperti ini. Nah Bang Olan ini kan
namanya kan Olan, Ujang, dan Ramdhani. Ya. Kok panggilannya Mang? Apa Mang Sunda gitu? Apa Ya. kan dibilang biasanya Mang itu konotasi Mang itu kan lebih tua. Ya. Ya kan? Ya masih Ya. paman ya. Ya, Amang. Nah ini kenapa panggilannya Mang? Emang semua saya dengar Kang Olan itu dipanggilnya Mang. Ya, jadi saya itu kan banyak ponakan ya. Banyak ponakan dulu gitu. Jadi kan kasih amang gitu kan. Bukan si amang monyet. Keren yang gini. Monyet ada si amang. Gitu. Jadi kalau di Sunda itu karena saya orang Sunda cinta, jadi Sundanya harus keluar gitu. Jadi saya di pergaulan itu mungkin saya juga multi generasi nih. Saya pernah bergaul dengan bapaknya, sekarang sama anaknya gitu. Jadi itu ya jadi amang aja lah gitu. Jadi amang saraya. Jadi katalah. Jadi katalah itu apa ya bahasa Indonesianya? Katalah apa bahasa Indonesia? Katalah teh kesebutna. Kesebutna. Bukan lah, katalah itu ini lah sebutannya. Ya, jadi sebutannya itu Mang Olan sampai hari ini. Jadi itu berawal dari keluarga ya, Mang Olan. Mang Olan dari yang tadi yang pertama tuh yang sampai hari itu apa? Yang otomotif. Ya. Apa sih yang menarik dari otomotif? Ya otomotif itu kan gimana ya? Kita itu berkumpul dengan satu frekuensi. Orang suka motor tertentu lah, kayak anak Haris nih, senang sama Haris kan pasti berkumpul. Ya. Anak Vespa ngumpul, anak Tiger nih ada klub-klubnya lah. Klubnya gitu kan. Jadi kan kalau satu frekuensi itu kan enak main tuh gitu kan ya. Jadi ngobrol nyambung lah gitu. Mungkin dari sana mungkin. Awalnya mungkin. Terus lama-kelamaan kan jadi ketagihan, hanya bikin komunitas yang lain, sosialnya ada, bikin komunitas sosial. Dan alhamdulillah klub-klub yang notabene saya pimpin itu pasti ada sosialnya, bergerak di bidang sosial, keagamaan. Nah, otomotif sendiri ini ada cabang, pusat, atau memang hanya di Sukabumi? Kalau Tiger ya, untuk Sukabumi Tiger Club, untuk Sukabumi Tiger Clubnya ya seluruh Indonesia ya Sukabumi Tiger Club. Tapi untuk nasionalnya ada HTCI Honda Tiger Club Indonesia. Jadi dari semua kota itu bernaungnya di wadahnya di minduknya ke HTCI ya, bukan HDCI bukan. HDCI ada lagi Harley. Ya, kalau ini HTCI. Ini HT-nya. HT bukan hati ya. HTCI. Terus? Jadi ya kita kalau main kemana-mana gitu enak gitu, karena seluruh Indonesia ada. Iya. Jadi benar-benar silaturahmi tanpa batas ya. Jadi lintas wilayah gitu sampai ke seluruh Indonesia ada. HTCI ada. Jadi sebetulnya seluruh klub itu yang ada klub nasionalnya gitu pasti sama mungkin seluruh Indonesia ada. Jadi main kemana aja ada temennya gitu. Mungkin itulah keberagaman kita, heterogen lah Indonesia ini, Bhinneka Tunggal Ika bisa dilihat dari klub motor. Sebelum mendalam kita bahas otomotif, saya kan tadi lihat di profilnya ini Mang Olan juga pernah menjabat sebagai ketua di politik ya. Nah, apa perbedaan organisasi politik dan organisasi komunitas klub motor otomotif ini? Apa sih yang membedakan? Lebih nyaman di mana? Jujur ya, kalau jujur politik itu kenapa tidak ada teman yang abadi? Politik itu tidak ada teman yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Catat. Itu bahasa politisi ya. Dan memang, tapi benar kan? Benar, memang kan kita ini dididik politik itu untuk mencapai tujuan. Oke. Pertama tujuan secara kepartaian, terus tujuan secara pribadi. Seperti itu ya. Jadi di dalam politik itu pasti ya namanya juga politik, kita belajar. Kita harus menjadi nomor 1. Iya. Kalau di politik itu. Target. Nah, kalau di klub kita tidak ada seperti itu. Jadi tujuan kita ya main. Tujuan kita saya bersaudara. Tulus lah, istilahnya lebih ke hobi kan? Aja gitu hobi, ya. Tidak ada profit di situ. Jadi kita benar-benar buang uang di situ. Kita happy-happy, kita main. Ya beda lah. Agak kan beda ya. Kalau di politik kita ya harus bisa menempatkan diri. Iya, gitu. betul. Kalau di otomotif kita ya happy kita ya kita edan, misalkan kita orangnya rock and roll ya apa adanya kita. Iya, jadi be yourself tuh benar. Ya, be yourself benar-benar di otomotif itu komunitas ini ya kita ya diri kita sendiri. Nggak bisa. Beda dengan politik ya. Tidak berkamuflase. Kalau di politik itu kan harus seperti Lono. Seperti apa? Oh iya benar, warna. gitu. Jadi
Keramena iya ya, Ah. namanya politik kan. Nah, kalau jadi tadi pertanyaan kedua tuh, lebih nyaman mana? Kalau disuruh memilih nih, Ya kalau lo suruh memilih ya karena saya basicnya anak biker ya senang dia otomotif. tapi pernah nggak sih mencalonkan? Alhamdulillah saya udah 3 kali Tapi gagal. alhamdulillah gagal. Berarti itu yang terbaik dong. Ya, Iya kan, nggak ada. tapi dicatat saya ini biarpun gagal tetap saya runner up. Oh, Tapi gagal. runner up tapi gagal. Ya, suara saya alhamdulillah signifikan lah. Jadi 3 kali nyalonin Ya. dari partai 3 partai ini? Ya, dari 2 Oh, dari 2, oke. PDI dulu tahun 2014 di Demokrat 2019 di Demokrat lagi 2024. Apa yang jadi pembelajaran dari kegagalan mencalonkan, ya istilahnya menjadi wakil rakyat? Apa sih yang menjadikan pelajaran nih, ini not gue, apa? Jadi kita belajar menerima. Jadi tidak semua keinginan kita itu baik lah ya. Memang kita niatnya baik. Tapi kita dengan belajar menerima kekalahan, kita belajar menjadi pejuang. Dalam artian kekalahan itu bukan akhir dari segalanya. Jadi kita tetap harus berekspresi, kita tetap harus bermanfaat di masyarakat. Jadi jangan sampai kita banyaklah caleg gagal terus udah aja malah jadi musuhan dengan rakyat yang masyarakatnya, ya jangan seperti itu. Jadi kan ya kita ada takdirnya, kita belum takdir aja, dan kita jangan berkecil hati, bukan ya kita coba lagi gitu, siapa tahu suatu saat nanti jadilah. Kalau memang kita pengen jadi anggota legislatif, tapi kalau hanya have fun yang untuk ngetes Adrenalin mental ya silakan aja terus-terusan. Pak Prabowo aja kan jadi presiden nggak sekali jadi ya, ada proses. Ada proses. Jadi dalam hidup itu kita yang dibutuhkan itu prosesnya kita ini, bukan hasilnya. Kalau hasilnya ya. Apa tadi yang dikutip, kekalahan bukan akhir dari segalanya. Kekalahan bukan akhir dari segalanya. Nanti jadi caption status ya. sore ini ya. Jadi kekalahan ini bukan akhir dari segalanya. Kita harus tetap menjadi pribadi yang baik, yang bagus, yang bermanfaat buat masyarakat. Tapi sekarang masih aktif di satu partai sekarang? Sekarang saya aktif di Nasdem jadi ketua kecamatan STC. Jadi saya ketua terus dari partai yang 3 partai ini. Ya berarti kan ada sesuatu, ada potensi, ada sesuatu yang lebih dari diri Mang Olan tentunya kan? Ya lebih hitam daripada yang lain mungkin. Hitam manis. Mang Olan enggak nggak lebih dari orang. Enggak dong, orang menilai itu ya. Mang Olan bukan kita loh yang menilai, orang yang menilai dong. Berarti kita ada kemampuan, kapasitas kita mampu nih untuk menjadi leader, untuk menjadi pemimpin kan gitu. Jadi bersyukur lah ya. Amin. Bersyukur. Mang Olan kita pindah ke otomotif kembali. STC, selain dari STC ada lagi klub yang Mang Olan ketuai mungkin? Ya di komunitas otomotif Sukabumi. Ya, apa sih maksudnya? Komunitas otomotif itu luas, cakupannya luas atau gimana sih? Saya nggak ngerti nih. Komunitas otomotif kan ada klub-klub seperti kita STC, ada Mio, jadi STC itu wadahnya di otomotif itu gimana maksudnya? Ya, apa sejajar? Jadi gini, kalau di kota Sukabumi ya, KOS itu adalah wadahnya semua komunitas. Oh, jadi tempat kumpul. Berarti tidak hanya HTCI dong, berarti klub-klub yang lain juga masuk. Kalau HTCI nggak masuk, STC lah mungkin di sini. Nanti ada Klebit, ada Yamaha, ada jadi maksudnya ke otomotif. Ya, di sini kita berserikat lah, berkumpul untuk Sukabumi, kota kabupaten. Klub-klubnya dari otomotif roda 2 sama roda 4. Oh, tidak hanya roda 2 ya? Ya, dia roda 4 juga, tapi di pos ini kita punya ketua lagi, ketua R2 misalkan deh, ada ketua R2-nya. R2 itu apa istilahnya R2? Roda 2. Oh, roda 2. Nah, ada R4 itu roda 4. Kalau R3 itu mobil roda 4 tapi mereknya R3, Suzuki gitu. Saya sampai begini ya. Anda di endorse? Iya kan? R3 itu adalah mobil roda 4 tapi mereknya R3. Iya. Kalau jalan tol bahaya. Ini perjalanan permen kata-kata ya. Mang Olan. Iya. Otomotif Sukabumi ya? Ya. Berarti ada nama Sukabumi hanya khusus di Sukabumi aja? Iya, dari Sukabumi. Kota kabupaten. Itu sudah legalnya sudah ini ya? Udah. Berdiri tahun berapa itu? Itu kita berdiri
Dulu itu ada namanya kios dulu. Namanya Apa itu? kios paguyuban otomatis komi ya, gitu kan. Terus diganti sama kos, Oh, jadi ada perubahan ya, ada perubahan beberapa panjang lah itu dari tahun 2014 gitu kalau nggak salah ya, dari berganti-ganti nama ya, sampai sekarang. Nah, saya pernah dulu kita satu aja di Vespa. Ya. Iya kan? Itu juga berarti masuk ke otomotif ke kos ya? Ya, kos. Oh, oke. Nah, ada beberapa klub sih yang bergabung di kos sendiri kan? Itu yang tercatat ya di kemarin itu buat R4-nya itu ada 50-an lebih. Oh, banyak juga ya? Ya. Itu R2, R4? Enggak, R4 aja. Oh, R4 aja. R2-nya lebih dari 60-an. Itu banyak ya? Jadi alhamdulillah banyak ya. Nah, basecamp sendiri di mana? Kita dulu di sini di Santasi ya. Ini yang Santasi. Sekarang itu lagi di gedung pemerintah lagi di Nah, program-program dari kos sendiri seperti apa? Selain dari sosial ya? Kalau program kita, karena tiap kos ini kan tiap klubnya itu berjalan sendiri ya, dia punya program acara sendiri gitu kan. Jadi kita hanya menaungi saja sebagai jembatan untuk berkomunikasi lah antar klub. Nah, jadi kos ini dia itu autopilot, mereka berjalan sendiri. Jadi klubnya itu kalau ngadain ulang tahun, ya kita diundang bareng-bareng satu komunitas, diundang di rame lah. Jadi udah berjalan lah, karena ada klub, ada ketua-ketuanya di kos itu. Jadi kayak Sukabumi Tiger Club, saya ketua umumnya, gitu kan. Terus ada NMAC, ada ketuanya. Terus ada lagi. Jadi si masing-masing ketua itu menghidup kepada satu komando di ketua. Oke, Mang gitu ya, lah. tapi nggak komando sih ya. Jadi kita cari kesepakatan. Jadi kan gini, agenda klub ini kan udah punya masing-masing. Nah, untuk di kos ini kita mau kumpul kapan ya? Kita sepakati bersama biar tidak mengganggu program kerja klubnya itu sendiri. Gitu kali. Jadi di kos mah ya gimana lah orang mau kumpul. Jadi mau apa kayak gitu. apa ya? Misalnya mantau ya, mungkin kosmo lebih ke dewan pemantau. Karena kan klub di bawahnya banyak banget dan mereka berdiri sendiri. Ya pasti berdiri sendiri kan. Otonomi mereka ya, kayak misalnya NMAC, ya mereka punya struktur tersendiri ya kan, dengan program-program tersendiri kan gitu ya. Hanya mungkin dinaungi oleh otomotif Sukabumi. Ya, jadi biar tidak ada miskomunikasi, namanya juga anak klub lah ya. Nah, paling nongkrong di sini hanya saling ngaku, bisa berantem tuh. Nah, kan itu untuk meminimalisir. Nah, ngomong-ngomong nyambung ke masalah berantem nih ya, bro, Mang Bro. Kan banyak nih sekarang selain klub, geng, bocor gitu kan. Nah, apa sih tanggapan dari seorang ketua kos nih, Mang Olan, yang notabene Mang Olan aktif di dunia otomotif? Apakah ini yang geng motor ini menjadi bagian dari klub tersendiri atau sudah jelas tidak terdaftar ya? Yang namanya geng motor itu mereka liar ya? Tanggapannya seperti apa sih? Jadi begini, geng motor itu bermacam konotasi, pemahaman masyarakat beda-beda lah ya. Tapi negatif yang jelas. Ya, negatif. Geng motor itu adalah pengacau lah istilahnya, yang berantem antar bersama geng. Tetapi di sisi lain, geng motor juga sekarang udah banyak yang menjadi organisasi kemasyarakatan, kayak FTC, GBL. Organisasi kemasyarakatan maksudnya gimana ya? Iya, dia sudah menjadi resmi. Oh. Sudah punya akte notaris. Dilegal kan? Iya, dilegalkan mereka itu. Jadi yang di bawah-bawah itu, yang mungkin yang tidak terkoordinir, ya oknum-oknum mungkin bisa lah. Terus mungkin tapi selalu mengatasnamakan geng. Iya, geng itu gitu, STC dan sebagainya. Iya, STC kayak Moonraker, kayak GBR, kayak itulah apa namanya. Itu jadi memang tidak bisa dihilangkan persaingan di antara geng-geng itu, karena emang dari sananya, dari Bandungnya juga mungkin dulu pendiri-pendirinya ya mungkin bermusuhan ya, berantem mungkin. Karena Maulan dulu pernah kita ikut ngebina lah ya mereka. Kalau yang kepala-kepalanya gitu kan ya biasa-biasa aja. Tapi kan gini, geng itu beda dengan klub. Iya. Kalau klub itu terkoordinir, terorganisir dengan baik. Mereka juga terorganisir, tetapi
kita mencari kepalanya siapa, ketuanya kan susah. Jadi tiap daerah itu dia punya gengnya masing-masing, punya ketua gengnya masing-masing gitu. Yang saya pelajari ya, seperti itu. Dan mereka kebanyakan yang baru-baru ini diploncok lagi mungkin harus bikin ulah atau apa kan, kita juga nggak tahu ya. Seperti itu. Tapi kan kita jangan putus asa, karena mereka juga anak-anak bangsa ya, yang harus kita lindungi, karena mereka masih pada kecil-kecil sebetulnya, belum punya pemikiran yang matang. Malah ya, pertanyaan mendalam saya, pasti ada dong di antara program KOS yang begitu banyak dimasukkan atau disisipkan poin untuk membina klub-klub atau geng-geng yang ilegal. Ya itu tadi yang contohnya geng motor. Ada nggak sih program itu di antara? Ada. Iya, dulu kita pernah kerjasama dengan Polres ya. 2010 kita pembinaan bareng. 2010, 2014, 2017 kemarin. Jadi kan mereka itu bagaikan jamur di musim semi. Bagaikan jamur kita nggak ada musim semi kan di kita? Kalau di luar negeri ya. Jadi bagaikan jamur setelah hujan, halodo, tagus ini banyak kita benih. Juga jamur kita jamur gitu kan. Jadi yang ini misalkan udah nggak aktif tumbuh yang lagi. Baru. Jadi kita juga susah mendeteksinya gitu. Terus kan bukan mau diberantas ya, pemahamannya aja. Jadi pemahaman mereka itu harus kita luruskan. Jadi karena mungkin mereka masuk itu karena broken home atau apa, anak-anak bermasalah ya. Masalah dengan kan masuknya juga anak-anak yang bermasalah dengan hukum juga kan, karena mereka di bawah umur. Jadi ini perlu semua stakeholder dari mulai RT, RW, keluarga, atau penegak hukum, aparat penegak hukum, pemerintah, itu tidak bisa kita membiarkan hal seperti ini terjadi terus. Soal mengamini akhirnya kan. Iya, karena kan itu generasi kita juga. Jadi harus terjun lah semua gitu kan, dari mulai keluarga ya. Paling ini kan keluarga dulu harus harus dikasih apa ya, pendidikan, edukasi harus sampai itu ke masyarakat. Jadi anak-anak minimal anak-anak sekolah program pendidikan ya, ada jam malam gitu. Memang anak-anak sekolah itu harus dibatasi jam 9 harus ada di rumah. Tidak boleh gitu, anaknya nginep di anu kan itu harus. Pernah nggak KOS sendiri sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu ya kan? Ya anak-anak SMP SMA sekarang udah pada pakai motor ya, walaupun tanpa SIM loh mereka itu. Nah pernah nggak ada sosialisasi ke sekolah-sekolah kunjungan gitu, mengedukasi ya para milenial ini untuk jangan sampai kita terbawa arus ke hal-hal yang tidak kayak tadi lah, geng motor yang liar gitu loh. Pernah satu kali dulu dengan Pak Kasat Lantas ya. Kasat Lantas dulu itu sama jadi gabungan ya. Ya, Kasat Lantas terus dari Kesbang ya, dari pemerintahnya melibatkan kelurahan-kelurahan yang benar-benar di situ terindikasi banyak anak-anak geng motor. Berandalnya kalau dulu tuh polisi nyebutnya berandalan. Berandalan. Pernah gitu, tapi kan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Kenapa? Ya kan perlu anggaran mungkin ya kalau kayak seperti itu kan. Jadi tetap aja kalau jadi tidak nggak bisa menyentuh langsung, susah gitu. Terus kan tidak terbuka mereka juga kan, orang tua juga selalu melindungi gitu. Wah saya mantu anak saya lain geng motor. Jadi nggak ada keterbukaan dari pihak karena juga. Kan memang kita juga tidak bisa menuduh orang geng motor kan ya, apalagi di negara kita. Jadi pergerakan tuh mentoknya di anggaran ya, bro. Iya, karena anggaran ini kan gede. Coba kalau dia aja coba tanya, anggaran barak militernya berapa coba menghabiskan dananya? Kan seperti itu. Ya kalau nggak ada anggaran susah di kita ini. Gitu, poin barak militer. Nah, menurut Kak Mang nih, apa sih pendapat Mang ya tentang barak militer? Apakah baik? Apakah perlu diteruskan atau unfaedah gitu, yang selama ini kan banyak pro dan kontra ya. Menurut Mang Olan secara bukan pribadi ya, lebih kepada Mang Olan sebagai ketua di organisasi yang notabene menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di seperti apa. Jadi kalau kita anak tahun 80-an dulu ya, anak tahun 70-an mungkin. Kan memang dulu itu anak bandel itu kan
bukan di kantor polisi. Iya. Dulu kita di Kodim atau di Koramil. Oh gitu. Bendera. Gitu. Oh dulu? Iya, seperti itu. itu. Sudah ada ya? Iya. Jadi Mang Dedi tuh, Mang Dedi kan Dedi tuh mengadop dong. Iya, makanya Dedi itu kan kelahirannya sama kayak kita tahun 70-an. Jadi memang dulu itu kita itu waktu kecil, saya dibawa kantor Bulau, saya sieun. Jadi bahwa itu anak-anak itu kenapa nggak mau ke jalan? Dulu tuh ayah culik, ya. Jadi kan bahasa-bahasa dulu itu ya memang membuat kita jadi lebih teratur, lebih takut, mitos-mitos lebih menurut lah sama orang tua ya seperti itu. Dan memang dulu kita kalau tawuran berantem gitu ya, kita itu dibawa ke mana? Betul ke kepala desa lah, di desa. Kalau di desa nanti di Koramil atau di Kodim. Sebenarnya pengalaman ya? Bukan? Iya, pengalaman. Oh, pengalaman bisa. Saya sering dulu karena sering berantem mungkin ya dulu ya. Jadi saya mah pelaku dan memang di situ saya mulai ada ketakutan dikit lah. Jadi makanya bisa speak up. Dan kata saya program Pak Dedi ini emang baik menurut saya menurut pelaku ya? Iya, karena gini ya, Cek. Kalau semua permasalahan kita dibawa ke ranah hukum terus, anak-anak kita di penjara itu kan coba dicek lah. Anak-anak yang sudah di penjara itu bukan tambah baik. Iya benar. Malah nambah pintar. Iya, tambah pede dia itu. Malah jadi turunnya terus ke jalan jadi preman atau apa. Iya. Kan dari keluarganya itu pasti banyak tato, banyak ilmu untuk kriminal gitu kan, karena dicampur. Jadi seharusnya bagus. Jadi anak-anak bermasalah itu ya dikembalikan ke pokok masalahnya apa. Iya, betul. Cari solusinya misalkan broken home atau apa ya cobalah jadi orang tua angkat. Betul nggak? Betul. Terus dia tidak bisa sekolah, coba negara yang tampil ke sekolah kan. Kalau dari itu kata saya kan jadi bagus itu program-programnya. Karena memang dulu mungkin beda zaman ya sekarang, tapi apa salahnya dicoba gitu kan. Siapa tahu anak-anak itu kan namanya juga orang lahnya, ya kan manusia, anjing aja dilatih K9 kan. Apalagi manusia ini punya nurani, punya akal dan pikiran gitu. Masa sih tidak bisa diarahkan ke hal yang lebih baik. Tapi dari testimoni PT postingan-postingan di media sosial kan ramai ya sekarang ya. Semua positif ya. Positif. Testimoninya loh. Sampai ada anak yang nggak mau pulang, nggak mau dipulangkan dari barak coba. Iya kan. Berarti apa kan di situ? Bagus. Mereka mendapatkan kenyamanan, kedamaian, keamanan, ketenangan di situ. Karena mungkin ya itu tadi. Entah apa itu apa yang program yang di barak itu saya belum paham itu. Ya karena gini ya, karena saya pernah ngalamin dulu. Kan kita itu kita kesalahannya apa? Kita di press aja supaya tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nanti kalau kesini lagi kamu akan lebih berat loh. Oh jadi malah ditekan ya? Ya dulu seperti itu. Dulu. Nanti kamu akan lebih berat. Jadi kan kita juga belajar di situ kita ngerem. Fuksian, iya kan? Itu ditanggurin 10 kali guys, tahu geren gitu ya. Itu apalagi nanti setelah fisiknya kuat, mentalnya, agamanya, rohaninya juga disentuh, apa kan orang pastilah namanya juga manusia ya. Pasti ada apa yang ada tersimpan lah. Mungkin dia selama di keluarga tidak mendapatkan perhatian seperti itu apa. Katakan ini benar. Sok anon kajian sama berada di luar. Eno bacok, ya kan apa? Apakah dia jadi korban atau dia pelaku kan? Kita juga nggak tahu. Tapi dengan adanya seperti ini, apalagi nanti kalau saya pengennya itu program ini kan di tiap Polres ya, tiap Polres, tiap Kodim gitu kan. Oh gitu. Jadi anggarannya diserahkan ke pemerintah daerah. Oh, jadi nggak ke Jabar gitu. Iya, jadi di sini aja diberdayakan anak-anaknya, tapi program-program Jabar dibagi gitu kan. Jadi jangan fokus di Jawa Barat aja. Betul. Jadi kan di seluruh Indonesia atau di Jawa Barat di tiap kota kabupaten ada gitu kan pelatihan. Oh, itu udah sampai seperti situ ya? Kalau saya pengen seperti itu, harapan saya. Harapan. Jadi tidak perlu jauh-jauh. Terus kan bisa sosialisasi di SMP, di SMA. Coba boleh harapan yang tadi disampaikan colek untuk Bapak Aing. Ya. Silakan. Ya Pak Dedi. Pak Dedi. Kalau saya berpikir punya pemahaman lain ya. Jadi jangan difokuskan di Jabar. Nanti kan ada kita punya Kodim, punya kepolisian, Polres ya. Itu diberdayakan Pak. Anggarannya dia dari pemerintah daerah, mungkin bisa dari
banprop atau apa untuk khusus wilayah kota masing-masing gitu dan kan. kabupaten. Kan bisa ini kan ada Kesbang, kita ada. Dulu saya pernah ikutan Piala Negara di Kesbangpol. Saya bawa 100 orang. Dan emang hal seperti itu emang harus di kita kita udah kehilangan jati diri sebagai bangsa. Betul. Nasionalisme sudah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi anak-anak itu tuh taunya ya gitu, memotoran, tawuran. Taunya TikTok, taunya gadget. Harus dirubah. Jadi anak-anak kita pola pendidikannya udah harus berubah. Harus kembali seperti dulu mungkin ya memang kurikulum mungkin sekarang, tapi kan kayak kalau dulu kan kita ngelakuin kesalahan dipukul sama guru udah biasa. Iya. Sekarang guru takut dilaporin sama murid-muridnya. Sampai saya lihat di YouTube ya, guru ditantang sama muridnya dipukulin. Iya, ngeri. Kan ada apa berarti? Ada apa dengan Indonesia ini gitu kan. Jadi harusnya ya kembalilah kita ini dulu kalau nggak sekolah nggak berani ke jalan. Takut guru tuh gitu kan. Waktu zaman saya kecil gitu. Budak ayeuna tuh. Nah. Udah tidak ngestesieun ku kolot, ngestesieun ku guru. Pejabat yang ngestesieun ku Allah ya kumaha deui. Luar biasa. Bisa unifikasiun gitu kan. Negeri Konoha. Jadi pejabat yang ngestesieun ku Allah jeung ku Tuhana gitu kan. Baru dak leutik yang ngestesieun ku guru jeung kumaha deui gitu kan. Nah kan ya minimal orde baru ada yang baiknya, ada yang buruknya. Mungkin zaman reformasi sekarang juga banyak buruknya ketimbang baiknya kan menurut saya mah gitu yang orang zaman dulu gitu kan. Memang kalau secara pembangunan lah kita kan seluruh dunia pasti ada kemajuan lah. Dan itu udah hukum alam lah, itu mah berenang perlu dibanggakan lah ya. Tapi mental sudah sudah susah kita menemukan anak-anak ningali guru cara ricing gitu kan mangut enak mah. Ka guru ngaji ge kan hormat. Dulu kan saya guru ngaji malah cai dina nimanya. Malah ancai ke guru gitu kan. Budak ayeuna geus hal-hal seperti itu sudah tidak ada. Apakah mitos beda zaman, setiap zaman ada orang, setiap orang ada zamannya berlaku di kehidupan negeri Konoha saat ini? Iya, tapi kenapa di kampung-kampung adat udah ratusan tahun masih bisa mempertahankan. Okay. Jadi kita juga harus kita dipertahankan. Kalau teknologi jangan ketinggalan, tapi ada menyiapkan merenang aya Quran ada bakolot, ada kaburu, ada aya merenang. Itu kan dipakai eta. Sedangkan orang Sunda teh kan merenang jelemana kumaha merenangnya. Orangna gitu kan. Ulasan asihan gitu kan. Tapi geus eueuh di orang Sunda teh. Tuh, Pak Dedi Mang Olan tadi ya interupsi ya, tolong colek Pak Dedi kembali ke laptop Mang Olan. Mang Olan itu pernah menjabat di KNPI juga ya? KNPI Kota Kabupaten? PK. Iya di Kota. Berarti di kecamatan. Oke, kecamatan. Sebagai ketua juga. Nah, apa waktu itu yang penemuan atau program udah standar lah program KNPI ya. Kalau temuan di berarti Mang Olan punya wilayah dong. Ya. Nah, apa pengalaman di Ciberem lah. Di Ciberem itu mungkin terkenal dengan negara beling lah ya. Apa itu negara beling? Negara beling daerah yang kurang aman, kurang kondusif untuk investasi. Ciberem? Karena banyak ormasnya, banyak ininya gitu. Tetapi tidak seperti itu sebenarnya. Mungkin itu hanya obrolan di beberapa ini, tapi pas saya ini biasa-biasa aja. Lingkar Selatan beres, tidak ada konflik tapi waktu itu beres dengan masyarakat. Yang penting komunikasi sebagainya. Jadi dengan komunikasi yang baik, komunikasi antara stakeholder ya, antara pemerintah daerah dengan warganya itu kan mungkin itu kenapa bisa terjadi seperti itu kan kurang komunikasi. Koordinasi komunikasi seperti itu. Sebenarnya orang Ciberem baik-baik kan orang Ciberem itu. Oh gitu. Iya, saya di Ciberem enggak. Oh gitu. Lahir KTP Ciberem. Iya di Ciberem, Kecamatan Ciberem. Itu tahu persis dong ya. Iya, itu orang yang tahu lah saya di Seluk Ciberem itu tahu. Yang menghembuskan itu mungkin hanya sebagian oknum saja mungkin pada kenyataannya. Ya mungkin di setiap daerah juga sama. Kalau di daerah manapun ya pastilah ada anak-anak yang pegang atau apa ya. Tapi kan dengan koordinasi dan komunikasi yang baik mah
apa sih yang bisa diselesaikan gitu kan. Yang penting kan ngobrol namanya, ngopi lah, gitu. Oke. Mang Olan, dari sekian jabatan yang Mang Olan pernah pernah emban, pencapaian terbesar apa sih yang Mang Olan sudah lakukan? Entah itu di otomotif, entah itu di kepengurusan organisasi kepemudaan, atau di kepartaian atau politik. Apa sih pencapaian yang terbesar menurut Mang Olan? Wah, gue sudah di titik ini nih. Nah, apa sih? Gimana? Ya, mungkin kalau di Sukabumi Tiger Club ya, saya pernah mengadakan Jambore Nasional. Jambore Nasional 2017. Oke, seluruh dong? Ya, jadi saya mengundang seluruh klub seluruh Indonesia itu di Selat Bintana. Wow, kapan itu tahun berapa? 2017. Dan yang hadir itu 10.000 motor dari Papua, Aceh. Selat Bintana ke cover ya, kalau luas banget ya. Dan alhamdulillah itu kalau di HTCI mungkin itu event nasional yang tidak semua kota bisa menyelenggarakan. Ya, jadi alhamdulillah saya waktu ketua umum dulu saya bisa mengadakan acara sebesar itu, dan memang itu penambahan pendapatan masyarakat sekitar waktu kita ada event itu, karena yang hadirnya banyak, hotel penuh. Itu sehari? Dalam sehari. Tapi dari seluruh Indonesia ada di situ. Otomatis mereka yang jauh nginep dong? Iya, dari Kemis itu, dari Padang, dari dari Sabang sampai Merauke, benar itu hadir ke sini. Benar, ada database itu? Ada dari Papua, dari Aceh, dari semua. Dari Kalimantan, Sulawesi. Terus seperti apa hasil dari setelah Jambore ini? Ya alhamdulillah kan kota Sukabumi. Apresiasi dari pemerintah. Iya, bagus alhamdulillah, mereka apalagi masyarakat sekitar ya pengen ada lagi event seperti ini. Karena memang ada yang suka jualan tuh ya. Iya, rokok ya, jagung kayak gitu-gitu. Iya, kayak mie warteg lah ya. Bukan warteg, tapi warung kopi. Iya, warung kopi ya, yang nyari mie, kopi gitu kan. Itu bisa dapat 3 juta 4 juta itu sehari doang. Luar biasa ya, berarti memang event-event besar gitu ada banyak plusnya untuk para UMKM kecil ya. Iya, itu makanya harusnya didorong sama pemerintah kota dan kabupaten. Memang kita ini tidak bisa lepas dari kabupaten. Untuk daerah-daerah untuk tempat-tempat yang luas yang representatif, yaitu kita adanya di kabupaten. Kalau di kota kan cuma segini-gini aja kan, kita punya Lapang Merdeka paling gitu kan. Jadi kalau event besar gitu kan nggak bisa di kota seperti itu. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu nih, selamat nih atas terpilihnya Ketua STC kembali ya. Berarti kembali dong, karena kan pernah menjabat, terus dijabat lagi oleh orang lain, dan sekarang menjabat kembali sebagai Ketua STC 2025-2028. Berapa tahun? 3 tahun. Hanya 3 tahun ya ininya ya. Selamat ya Mang Olan, semoga bisa kembali mencetak yang tadi tuh yang Jambore itu apakah nanti bisa diadakan lagi nanti? Tidak bisa. Di kita paling rencana kita mau ngambil acara Wingday atau apalah kenapa nggak bisa? Kenapa? Ya kan harus diputar seluruh Indonesia itu. Oh, jadi enggak gitu. Ya, misalkan Pemda Jawa Barat nanti di DKI ya, 2025 sekarang di DKI. Ada. Yang mengadakan kemarin di Lampung, terus di Sumatera, di Bali. Oh, jadi muter. Oke. Jadi untuk program STC sekarang di 2025-2028 apa yang sudah ada di kepala Mang Olan sekarang untuk kita lebih gua harus begini nih gitu. Apa tuh? Kita sekarang lebih gimana ya, merekatkan lagi member-member yang lama lah. Emang kan udah bubar? Enggak lah, maksudnya biar karena kevakuman itu? Enggak vakum. Okay. Jadi STC ini siapapun yang memegangnya pasti berjalan dengan baik. Okay. Tidak cuman maksudnya lebih ini lagi kan banyak yang lebih solid lagi lah mungkin. Udah nggak kurang aktif member-member ya, kita coba diraih kembali. Oh, jadi bahasanya member ya, bukan anggota member. Bukan anggota ya? Soal member seumur hidup. Member seumur hidup. Ya. Mau dong syaratnya jadi masuk HTCI apa? HTCI. STC. Ya, bukan STC loh. Asal loh. STC. Sukabumi Tiger Club. Apa syaratnya bisa masuk menjadi bagian dari STC? Pertama, pendaftaran 600.000. Berapa? 600. Untuk apa aja? Ya itu buat kelengkapan lah, atribut. Buat terus punya motor ya, Tiger.
Oh, harus punya motor Tiger. Ya. Kalau yang motor Nggak bisa. kalau motor yang lain harusnya masuk klub yang lain juga ya. Iya. Oke, terus Terus punya SIM. Heeh. SIM-nya harus aktif. Oke. STNK Tertib harus administrasi aktif. juga ya. Heeh. Oh, BPKB lah semua. Terus mau touring. Selama 1 tahun itu kan kita harus touring. Kok mau touring? Iya. Maksudnya mau touring gimana Ya maksudnya? harus Oh, touring. jadi wajib mengikuti program touring gitu ya, maksudnya. Mau jadi member itu namanya calon anggota ya. Pertama dia harus touring dalam kota lah ya, 1 provinsi dulu nih. Beberapa kota provinsi, terus 3 luar provinsi. Ya. Terus ada lagi nanti touring acara. Harus punya touring acara. Itu harus ikut gitu. Harus ikut. Wajib Selama 1 tahun itu tidak boleh. Dapat tanda tangan dari klub-klub yang tadi itu ya. Oh, yang kita ngumpul misalnya satu ini. Nah, Oh, gitu. Jadi lama prosesnya. Ya, habislah 10-15 jutaan Untuk satu kegiatan, menjadi bagian dari ya. STC Terus ini ya. nanti pas pelantikan beda lagi. Oh, ada pelantikan juga. Ada pelantikan itu agak lumayan agak disiplin dan militer. Jadi pakai militer juga ya. ya. Nah, terus apa biar kita lebih inilah. Ya, nasionalisme kita bisa tetap terjaga. Ada momen pelantikannya. Itu 24 jam deh itu. Digojok dari pagi sampai pagi lagi. Tapi digojok bukan peloncoan kan? Iya, pelonco gitu. Oh, pelonco. Iya. Bukan kayak geng motor loh ya. Bukan, tidak ada pemukulan tuh nggak ada. Gak ada. Lebih ke fisik pasti. Oke. Mental. Latihan harus fisik ya. sayang keluarga anak. Beri kesana lah. Beri programnya lebih kesana. Selama ini dari pertama menjabat mengolah anggotanya sendiri STC ini per hari ini sudah berapa? Untuk hari ini pas 500 member. Are you sure? Iya, kota kabupaten. Kota kabupaten Sukabumi? Ya. Dan mas banyak juga ya? Banyak. Karena kita dan itu aktif semua membernya? Alhamdulillah aktif. Serius? Kecuali yang meninggal. Ini serius nih, 500? Aktif. Oh ya. Karena kita punya wilayah. Wilayah barat dan wilayah Pajampangan lah itu namanya. Tapi Maolan ketua umumnya. Iya, ketua umumnya. Sukabumi Raya dong? Iya, ketua umum Sukabumi Tiger Club. Jadi di wilayah perbatasan itu ya, Curug ya, ke sini itu kita ada member lebih dari 150. Terus di pintu ujung genteng sampai sini ya, Labuan ke sini. Adalah sampai 25-an. Jadi di kota, fokusnya di kota kebanyakan. Tapi kota juga bukan kota ini. Jadi kayak Cibadak, kayak Cisaat, Sukaraja, Sukaran itu masuknya ke sini. Oh, maksudnya kota. Gitu. Oke, walaupun wilayah hukum kota ya. Kan dibagi wilayah hukumnya kita kalau Polres ya. Oh, jadi kayak Gerbitung masuknya kita kota. Daftarnya ke kota. Itu 500 ya. Oke. Nah, program yang sudah berjalan saat ini apa aja diantaranya? Selain tadi sosial tadi. Yang sudah istilahnya continue gitu programnya, misalnya contohnya misalnya kayak tadilah apa ya, saya belum nih program STC sendiri apa? STC itu programnya pertama milik gathering ya. Oh, pelantikan. Itu di anggaran rumah tangga ya. Pelantikan, terus mengadakan event-event besar kayak ulang tahun apa gitu. Terus ada acara pelantikan. Jadi untuk program-program kayak kita bersosialisasi menyentuh masyarakat itu tuh hanya ada. Sosial. Iya, sosial aja. Iya, di sosial kita kan kayak bulan puasa kita santunan yatim. Terus ada hari besar Islamnya, PHBI. Dengan hari besar Islam kita ikut juga. Oh, jadi pokoknya event-event besar pasti ya STC punya program sendiri gitu. Nah, tadi apa ya, saya mau nanya apa ya tadi ya, astagfirullahaladzim gitu kan blank. Itu aduh ya Allah, bukan program apa tadi ya, saya lupa. Astagfirullah. Bukan Ivan. Allahu Akbar. Minum dulu. Yuk. Saya lupa jadinya, bentar ya. Aduh. Saking terkesima lihat Mang Olan, jadi ini karena berhubung tehnya teh tubrak, jadi ada tubraknya gitu. Apa ya tadi, astagfirullahaladzim Mang Olan, tadi aku mau ngomong tak gitu, cuma Mang Olan keburu takut pas aku motong nanti dimarahin saudara aja suka motong pembicaraan narasumber lah, gue sendiri lupa gitu lah. Teng iklan dulu. Mang Olan tadi kan program ya, program apa tadi STC. Aku kok kebalik ya, HTC ya sama STC sama aja kan sebenarnya, sama ya. Ya, cuman HTCI wadahnya semua. Kalau STC ya di sini. Kayak Bandung namanya TAB. Oh, beda. Bandung beda lagi namanya, bukan STC. Bukan. Oh. TAB, Tiger Association Bandung. Oh.
Sumedang beda lagi. Oh gitu, kira STC ada di mana-mana. Padahal tapi nation kalau kita nasional, kita bisa ngerekrut dari seluruh Indonesia, silahkan. Karena kita sudah berbadan hukum ya. Tadi aku nanya ini, ya. visi misi dari STC sendiri seperti apa gitu loh. Tadi udah dilihat kan, udah ini syarat-syaratnya. Nah visi misinya sendiri dari STC apa sih? Ya visi misinya kan hobi lah ya. Lebihnya nggak neko-neko. Visi misinya mengumpulkan orang, bersilaturahmi, hal positif, touring bersama, barang ada touring religi mungkin atau touring pernah ada wisata. Touring religi pernah touring religi coba kayak gimana misalnya kita ke tempat wisata jadi gini, jadi ada anggota kita anak-anak kita yang suka ziarah ziarah ke Jawa ke mana itu ada anak-anak khusus jadi anak-anak touring religi jadi ke makam-makam gitu mungkin ya ke wali jadi dia itu touring touring tujuannya tapi itu ya dia kalau lagi di daerah yang ada walinya terkenal mereka itu pergi ke situ. Dari kita ada anak-anak yang seperti itu. Boleh dong aku tanya, karena aku suka bertanya-tanya ya, terlepas dari klub apapun itu namanya. Masalah kayak apa sih? Bukan mekanisme apa sih namanya? Kan kita kalau touring itu kan pasti mengedepankan aturan rambu lalu lintas gitu kan. Nah, aku pernah touring tapi bukan motornya bebas, motor apa aja, lebih ke have fun aja, kita jalan ke satu tempat gitu kan. Cuma kan gini. San Morian mungkin. San Morian. Apalah itu bisa aku nggak ngerti. Pokoknya touring. Cuma kan ada gini ya, Bang Olah harus kasih kita ilmu nih ya. Bahwa di jalan itu ada aturannya. Nah, tolong jelaskan untuk aturan konvoy, touring, apa itu gathering atau apalah itu. Coba tolong dijelaskan seperti apa. Ada yang di depan, ada yang ada. Itu fungsi-fungsinya apa? Ada lower. Jadi coba? Gini. Jadi kita ini touring ya kalau motor besar mungkin ada Serino, ada apa ya, ada Forerunner di depan. IRC mungkin ya, road captain gitu. Road captain. Jadi ada orang yang benar-benar ditunjuk sama semua member bahwa dialah pemimpin untuk touring di dalam. Syaratnya menjadi pemimpin untuk touring itu apa? Ya dia itu minimal harus pernah ikutan safety riding ya, safety riding minimal. Terus dia juga emang harus hafal rambu-rambu ya. Terus ya dia juga harus tahu kode-kode di jalan. Nah itu kan kayak kode ada kodenya. Dia juga bukan balaga-balagaan kayak gini, kayak kaki ini kan itu kode itu kalau di jalan. Kalau gini apa? Berhenti. Nah kalau kaki ini bukan nyuruh orang ditendang, bukan. Apa itu di kanan itu hati-hati ada lubang atau ada ada pembatas jalan atau apa gitu. Tuh kan seperti itu. Biar masyarakat juga tahu nih paradigma di masyarakat tuh kalau tuh songongo begini. Nah, tolong dijelaskan pelaku nih ya. Jadi kan kaki gini-gini bukan nyuruh orang, bukan. Jadi kita ngasih kode ke rekan kita di belakang. Jangan sampai kita ini ada lubang, celaka satu kan ini kan kita kan beruntun gitu kan. Kenapa ada tabakan beruntun? Mungkin karena ada itu tadi pemimpinnya nggak ini ya. Mendadak gitu kan. Terus setelah itu kan ada ini ya sweeper lah misalnya nama. Jadi paling belakang itu yang ngatur ritme. Jadi misalkan ada yang trouble, ketinggalan, ini yang paling belakang ini yang ngasih tahu ke road captain ke sana. Jadi makanya suka 10 ada road captain lagi 10 ada, tapi sweepernya ada 2 ada 3 biasanya. Jadi mereka punya fungsi masing-masing ya, dari yang depan, tengah, belakang itu fungsi masing-masing ya. Ada fungsinya. Terus kode-kode kita juga ada fungsinya, bukan sembarangan. Nah, cuman memang di undang-undang lalu lintas sekarang penggunaan rotator, penggunaan sling itu kan tidak dibolehkan. Makanya yang membolehkan itu kan ambulan, polisian, terus damkar. Berarti kita kalau touring, kalau pengen aman, ya harus pakai polisi, atau pakai ambulan, atau pakai damkar. Kebakaran. Itu tuh, aku sampai karena kalau pakai barang-barang lebih aman kayaknya, lebih enak tuh. Kencang. Terus pernah nggak sih dari setiap kegiatan yang pernah Mang Olan alami, ada nggak insiden itu? Sering ya? Sering insiden itu, kan gini ya. Orang itu kan tanggung jawab siapa kalau udah gitu, Mang Olan? Ya tanggung jawab masing-masing, tanggung jawab kita klub. Tapi kan kalau udah masuk ranah hukum kan tanggung jawab masing-masing. Yang celakanya misalkan dia yang nyenggol orang, nabrak orang ya
Tapi kan biasanya kalau kita klub ini saling membantu ya. Jadi kan saya ketua umumnya, ya saya yang ngurus itu kan sampai masa itu tidak menjadi masalah hukum. Ya tetap solidaritasnya ada lah ya. Gitu. Jadi sebelum corona hukum lebih jauh ya kita harus beresin dulu di lapangan kan. Dan insiden ketabrak lah sama anggota kita ya. Kita sebagai ketua umumnya ya kita yang harus berat juga ya jadi ketua ini. Ngeri sedap maksudnya. Iya kan kita jangan mau enaknya aja terkenal jadi ketua umum gitu. Tapi pada saat ininya gitu. Cabut gitu ya. Mang Olan, paling jauh rute paling jauh Mang Olan ya yang pernah bawa klubnya kemana? Kalau secara klub ya rombongan paling ke Lombok. Paling jauh Lombok. Tapi kalau untuk sendiri saya pernah ke Sabang, ke Aceh sendiri. Sendiri? Ya. Serius? Ya. Ngapain? Iya touring. Sendiri? Ngebolang? Iya, ngebolang. Terus anak istri? Kan waktu belum nikah. Oh, belum nikah. Zaman 2000. Dia cari ini kali aja di Aceh ada. Enggak. Enggak. 2011 saya ke Lombok, ke NTB. Serius mau orang sendiri? Ya, sendiri. Itu aman? Aman. Bawa duit berapa waktu itu? Ya, 10 jutaan lah. Itu touring segitu? Iya. Nginep di hotel gitu enggak? Ya kebanyakan kalau ya kata saya tadi ya anak klub itu uang itu nggak laku. Yang penting kita udah jalan ada yang ngasih makan, ngasih bensin. Keren, uang itu nggak laku. Nggak laku. Tidak utuh dong kembali. Ya masih nggak habis lah uang itu nggak habis gitu ya. Jadi kan kita juga nginep nggak perlu di hotel apa. Kalau sendiri kan banyak yang itulah hebatnya anak komunitas itu. Jadi uang itu jadi bahasa komunitas itu di dia mah laku duit maneh mah. Gitu. Itu istilahnya jadi karena kita dimuliakan mereka. Iya. Dan kita juga memuliakan tamu karena ya, pada saat ada orang kesini kita juga begitu. Jadi sebetulnya anak klub ini ikut ini Rasul kita ini memuliakan Rasul memuliakan tamu ya kita sebetulnya anak-anak klub ini. Jangan lihat tampangnya kita tatoan atau apa. Songong di jalan gitu. Pada sisi lainnya kita ini sudah mengadop sunnah Rasul itu tadi ya, silaturahmi tanpa batas. Ya kan kalau kita ada yang trouble kita tungguin. Ya ada yang biarpun kita bukan satu kampus ada yang bermasalah motor apa saja pasti kita kalau merasa anak klub pasti kita bantu ya. Minimal dorongkeun atau beak bensin kita pembelikan bensin. Nah itu hebatnya persatuan di otomotif di. Jadi mau yuk kita bikin yuk. Klub apa ya kita ya? Itu beda lah, itu nggak ditemukan di komunitas apapun lah. Betul. Karena kita biur ini hobi kita juga saling ya? suka, bukan suka sesama jenis ya. Suka sesama jenis motor ya, gitu kan. Jadi itulah hebatnya anak-anak klub, anak-anak jangan pernah lihat ini gimbalnya, tapi lihatlah dalamannya mereka itu punya hati yang ikhlas untuk berteman, untuk berkawan, untuk membantu temannya. Mereka punya keikhlasan. Iya, kasih nggak jadi jaminan. Iya. Kita patokan, si ini alim semua, tapi ternyata hanya kita, kita nggak tahu ya, Bang ya, Bang Olan. Itu kalau di klub kan, kumahanya, ya. Tapi dari cerita ini aku happy loh. Aku pernah, kalau ini podcast ya, tapi kalau by phone itu kan kita beda. Saya pernah bukan menginterogasi, lebih ke sharing. Apa sih? Ya itu tadi lah, touring itu kayak gimana sih begini, Bu. Akhirnya aku tahu, enak juga ya gitu. Ternyata banyak positifnya loh. Iya. Jadi kita kayak punya saudara dari seluruh Indonesia loh. Luar biasa, benar nggak sih? Iya, kita kan nggak kalau nggak di klub kita nggak kayak saya ke Aceh ya. Dari sini gitu kan dijamu di Banten, dijamu di sini, dijamu di Bengkalis sampai tahu Pulau Bengkalis itu yang pulau terluar. Terus saya dari motor sampai disuguhin anggota ketua DPRD di sana. Dan kan jarang orang yang kesana naik motor itu kan nyebrangnya juga udah lama gitu kan. Dan alhamdulillah kita baru kenal hari itu tapi kayak udah saudara. Iya, saudara puluhan tahun gitu. Itu tidak ada sekat di situ. Mana bau itu yang orang tidak ada seperti itu. Bro, ayo udah ya nggak perlu tahu nama, nggak tahu agama apa. Ya, ini benar brotherhood. Brother, jadi kita sudah tidak ngomongin mana kasta, status nggak ada ya. Jadi di situ mau orang kaya, mau polisi, mau tentara, mau apa di situ kalau udah di komunitas ya udah sama. Inilah ya masyarakat. Saya sih ingin mengedukasi viewers The Portal ya. Kenapa klub motor itu konotasi di paradigma di masyarakat luas itu sangat negatif ya.
pada kenyataannya itu adalah bagian dari oknum, betul nggak sih? Iya. Hanya itu. Dan kenyataannya yang ini nih pelaku saya ini ketuanya langsung kita hadirkan di sini bahwa klub itu tidak semuanya negatif, ya. Mereka punya visi misi yang baik, bagus lah gitu ya. Nah, terakhir Maolan, capek nggak ngobrol sama saya? Enggak, santai. Mau 2 jam, 3 jam? Nambah dong, dia. Kagak. Gini, biasanya klub motor itu punya identity. Iya. Iya. Kalau FTC identitinya apa? Kalau kita lebih ke apa? Ya kan ada yang berbentuk MC ya. Atau saya jadi ada klub dealer gitu kan. Nah, gitu kan. Kalau kita lebih ke MC-nya gitu kan. Oh, MC-nya. Klubnya jadi bukan klub dealer gitu kan. Oh, gitu. Ini dibentuk dengan uang pribadi dengan apa gitu kan. Dengan apa? Ya segala rupa kita yang ciptakan, kita yang bikin gitu kan. Jadi tidak ada ini dari campur tangan dari sponsor apa-apa enggak gitu. Enggak, misalkan kayak Brotherhood gitu ya. Kan. Mereka menggunakan motor Inggris. Ya. Atau misalkan rompi ya. gitu kan. Nah, mungkin STC ada ikonnya atau apa gitu. Ada ya? Ada sama. Tadinya saya mau bawa itunya, saya kan pakai rompi sama. Oh iya. Ada rompi juga, ada kemeja, klub sama lah mungkin kalau klub-klub MC lah mungkin. Nenek moyangnya mungkin Brotherhood lah ya. Kita tidak memungkiri mereka lebih udah tua lah. Ya. Kita juga lebih banyak kayak atribut itu kita lebih bisa mencontoh ke mereka gitu. Karena memang klub tua terus emang secara performa mereka tuh keren lah gitu ya. Mungkin semua klub-klub di Indonesia ya mungkin mengadopsi ya klub-klub yang paling duluan hadir lah. Gitu. Oke. Gitu. Kalau kita SCC berdiri tahun 97. Oh, 97. Ya, udah kita 28 tahun. Ya? Ya, gitu udah. Bukan klub abal-abal. Iya, bukan. Makanya kita udah 500. Aku pertanyaan aku loh tadi satu. Ya. Ada endorse nggak dari Tiger ya? Pernah nggak sih misalnya gini ada event besar nih. Ya. Terus kita dari pihak klub sendiri pengajuan nih ke Honda. misalnya. Tiger itu Honda ya. Nah, ada nggak sih apresiasi mereka untuk ada ya? Ada. Alhamdulillah kita selalu disupport sama pihak Honda. Alhamdulillah. Ya kan dia notabene mereka tuh kita ini menjadi bagian dari promosi mereka, benar nggak sih? Ya, tapi kita bukan klub dealer, bukan kita mah. Jadi kita mah lebih ke motorcycle aja. Oke. Gitu. Oke. Malah kayaknya udah capek deh. Coba. Kasian dia terlalu dicecer dari tadi. Oh, tenang aja. Harapan Bang Olan dari sekian jabatan yang pernah Bang Olan perjalankan untuk generasi muda. Apa sih Bang Olan? Silahkan Bang Olan. Saya persilahkan. Untuk generasi muda Indonesia, pertama jangan pernah minder. Kita anak siapa, keluarga siapa, gitu kan. Penting kita punya kemauan, asah kemampuan kita diasah, jaga pergaulan, jangan salah gaul. Terus tetap sebagai anak muda kita harus taat. Peganglah teguh akhlak adat ya. Terus yang kelima ini yang paling utama selain kita doa ya kita kerja keras. Kita jangan pernah malu, jangan pernah kita lihat gengsi. Wah, orang mah keluarga miskin juga. Jangan pernah. Saya juga bukan orang kaya, saya juga hidup serba kekurangan, tapi cukup dengan ilmu, dengan adab, dengan didikan orang tua. Jadi alhamdulillah membentuk karakter yang alhamdulillah baik lah. Baik ya, sekarang baik. Alhamdulillah. Jadi jangan pernah malu untuk bergaul, jangan pernah lelah untuk berbuat baik, jangan pernah capek untuk menuntut ilmu. Setuju. Saya sampai sekarang masih menuntut ilmu. Iya, karena masih sekarang kuliah ya. Kayaknya dari pendidikan yang tingkat lebih tinggi lagi, kayaknya Allah punya target deh, mau calonkan lagi di 2000 sekian. Ada nggak sih? Ya kalau penasaran gitu ya, penasaran saya belum menaklukkan ini legislatif. Tapi kalau Allah berkehendak lain ya saya terima juga. Misalkan saya
seorang lawyer atau bayar atau gimana. Tapi ada keinginan nggak? Ambisi gua harus 2029 gua harus naik lagi, ada? Enggak. Biasa aja mengalir. Ya, kata saya juga. Ya, kalau enggak kita berpartner gitu aja, berperang. Ayo kita partner gitu. Jadi saya mah dimanapun karena saya yakin orang itu kalau sudah waktunya, kalau sudah masanya tidak bakal ada yang bisa menghalangi itu. Setuju. Itu Bismillah aja untuk semuanya ya Maulana ya. Ikhlas aja. Oke, ikhlas tapi terarah dong. Iya, Oke. Maulana, ya. terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sebenarnya bener asli aku tuh seru gitu loh, ngobrolin touring tuh seru banget kan. Aku punya impian, gila ya seru ya gitu. Karena jiwa kita petualang, bener gak sih? Harus punya jiwa petualang dong kalau teman otomotif masuk klub motor itu kan harus punya jiwa petualang. Adrenalinnya keren lah Indonesia ini, nggak perlu jauh-jauh. Keliling Indonesia juga udah kayak keliling Asia Tenggara. Luar biasa memang Indonesia ya. Maulana, whatever pokoknya sukses untuk semuanya, untuk STC-nya juga ke depan bisa menggiring member-membernya menjadi member-member yang hebat. Amin. Bisa berkontribusi untuk masyarakat. Oke, kembali lagi di Portal Wih. Sampai ketemu lagi. Bravo, brotherhood dong.